Halo para pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana di dalam program ini kita akan selalu membahas dan kita akan selalu mendiskusikan mengenai keberuntungan, bisnis, hubungan, dan juga hal-hal lainnya berkaitan juga dengan metafisika. Sudah banyak sekali yang sudah kita diskusikan terkait dengan namanya kesehatan, terkait juga dengan bagaimana cara Anda bernetworking. Nah, kali ini saya akan mengambil suatu tema khusus, yaitu bagaimana cara Anda mempunyai suatu keterampilan di dalam tahun 2025 dan bagaimana karir Anda di dalam tahun 2025 supaya Anda masih tetap bisa melanjutkan pekerjaan Anda dengan baik tanpa harus ragu dan juga Anda melakukan sesuatu hal mungkin yang tidak baik di dalam tahun 2025 sehingga Anda harus keluar daripada perusahaan. Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, pada tahun 2025 ini, kita selalu mengetahui bahwa tahun 2025 ini adalah tahunnya ular kayu. Nah, tahun ular kayu ini pasti mempunyai sesuatu hal makna yang agak berbeda. Karena sebenarnya di dalam tahun ular itu sendiri mempunyai suatu elemen, yaitu adalah elemen api. Nah, kalau kita mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun ular kayu, di mana kalau ular itu ada dengan elemen api, berarti kita bisa melihat adalah sesuatu hal di mana kayu ini akan memberikan sesuatu tambahan potensi bagi elemen api, bagi si ular itu sendiri. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat di dalam tahun ular kayu ini, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa akan ada banyak sekali hambatan, tantangan, rintangan yang bisa dihadapi di dalam tahun 2025. Hal itu memang betul. Karena tahun 2025 ini Anda harus banyak sekali melakukan namanya kreasi. Apabila Anda tetap stay di dalam satu tempat, maka tahun 2025 ini akan ditandai dengan banyaknya kemunduran dan juga kegagalan yang ada. Nah, oleh karena itu, tahun 2025 ini Anda harus dapat memanfaatkan suatu keterampilan khusus di mana suatu keterampilan ini tidak dipunyai oleh orang lain. Bahkan keterampilan ini tidak dapat digantikan oleh namanya mesin ataupun juga dengan robot. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa mempunyai suatu keterampilan yang sangat-sangat spesifik. Mari kita lihat lagi keterampilan apa yang harus perlu Anda kuasai. Hal yang pertama yang harus perlu Anda kuasai adalah bagaimana cara Anda melakukan sesuatu dengan namanya sosial media. Dengan namanya sosial media ini bukan berarti Anda cuma hanya menggunakan sosial media untuk Anda berkomentar. Contohnya ada beberapa sosial media yang dapat Anda gunakan seperti Facebook, Twitter, dan juga bisa juga dengan YouTube. Nah, apabila Anda melihat karakteristik setiap dari sosial media tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dan juga bagaimana cara pemanfaatannya. Apabila Anda menggunakan sesuatu sosial media, di dalam satu sosial media tertentu, Anda mungkin akan berbeda treatment-nya dengan sosial media yang lain. Hal ini akan menandakan bagaimana Anda bisa menguasai sosial media tersebut untuk meningkatkan bagaimana cara Anda dilihat oleh para netizen, atau kita bisa melihat masyarakat di luar sana. Akan tetapi, pengguna sosial media ini juga dapat dimanfaatkan oleh namanya perusahaan, di mana perusahaan saat ini tidak dapat melakukan lagi dengan cara menggunakan cara-cara lama. Kita tahu dengan cara-cara lama, dengan cara contohnya menggunakan door-to-door untuk penjualan mereka, menggunakan dengan pameran hal-hal lainnya, hal tersebut bukan berarti tidak efektif, akan tetapi akan semakin sedikit peluang untuk konversinya. Nah, oleh sebab itu, penggunaan dari sosial media ini akan banyak tuntutan dan juga akan banyak permintaan untuk ke arah sana. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus dimiliki adalah seseorang adalah bagaimana kemampuan di dalam bidang public speaking. Dalam kemampuan public speaking ini banyak sekali orang menafsirkan secara yang berbeda. Contohnya, public speaking yang dimasukkan beberapa orang adalah bagaimana cara mereka berbicara. Akan tetapi cara mereka berbicara hanya di depan orang banyak. Maka disebut dengan nama public speaking. Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang sangat-sangat tepat. Karena public speaking hanya berbicara, maka semua orang dapat melakukan namanya public speaking. Akan tetapi, public speaking yang benar adalah public speaking berbicara di depan umum, tetapi menggunakan struktur yang benar. Dengan tatanan bahasa juga yang benar, dengan diksi yang benar, dan dengan tujuan yang benar. Itulah yang dimaksudkan dengan namanya public speaking. Nah, kenapa di dalam era zaman sekarang, terutama di dalam tahun ular kayu, itu banyak dibutuhkan kemampuan public speaking. Karena Anda dapat melihat, kemampuan public speaking ini digunakan untuk para influencer,
para orang-orang yang bergerak di bidang edukator. Oleh karena itu, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat baik sekali ketika Anda mampu menguasai seni di dalam bidang public speaking ini. Nah, kita dapat mengetahui bahwa bidang public speaking ini sangat-sangat luas dan akan ada banyak sekali orang-orang yang berusaha menguasai namanya seni public speaking. Kita mengetahui bahwa orang-orang juga banyak sekali di awalnya mengetahui bahwa public speaking ini bukanlah suatu hal yang mudah. Karena banyak sekali orang yang merasa takut sekali berbicara di depan umum. Hal tersebut bahkan ada survei yang mengatakan bahwa ketika orang berbicara di depan umum, itu jauh lebih tinggi ketakutan mereka dibandingkan orang digigit oleh ular. Oleh karena itu, bagaimana cara Anda menguasai seni ini adalah bagaimana cara Anda meningkatkan skill Anda supaya Anda dapat bertahan di dalam tahun 2025 ini. Nah, berikutnya hal yang juga sangat menarik adalah bagaimana cara Anda menggunakan kemampuan artificial intelligence. Hal di sini bukan dimaksudkan bahwa Anda harus menjadi seorang desainer di dalam bidang artificial intelligence, Anda menjadi seorang programmer di dalam bidang tersebut, akan tetapi bagaimana cara Anda menggunakan AI dengan baik. Penggunaan AI dengan baik ini bukan berarti Anda akan tergantikan oleh mereka, tetapi mengoptimalkan kerja Anda, menjadikan Anda jauh lebih produktif lagi ke depannya. Menjadikan Anda lebih produktif itu akan sangat berbeda dengan menggantikan Anda. Menjadikan Anda lebih produktif berarti Anda dapat menghasilkan jauh lebih banyak. Dan inilah yang dibutuhkan di dalam tahun 2025, di mana era yang diminta serba cepat, terutama di dalam periode 9 yang dimulai pada tahun 2024. Oleh karena itu, bila Anda menguasai dengan ilmu AI ini, maka Anda akan dijamin untuk dapat bertahan di dalam perusahaan. Yang terakhir, yang sangat penting sekali tahun 2025 ini adalah bagaimana orang-orang akan bergerak di dalam bidang investment. Artinya, orang-orang akan lebih banyak berusaha menggulung uang mereka, menggulung portofolio mereka di dalam pasar keuangan. Dan harapan mereka bahwa dengan menggulung portofolio mereka, mereka akan menjadi jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi jangan salah, dengan sifatnya ular tersebut, apabila Anda tidak berhati-hati karena banyaknya trik yang ada, maka bukan asing lagi ketika kita melihat orang masuk ke dalam pasar keuangan, bukannya menggulung dari uang mereka, akan tetapi mereka malah drop uang hasil tabungan-tabungan yang sudah dikumpulkan selama ini. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan di dalam tahun 2025 ini, Anda sangat berhati-hati, banyak peluang yang ada, tetapi peluang tersebut Anda harus amati dengan cermat. Karena tahun 2025 ini adalah tahun di mana Anda harus bergerak dengan lebih cerdik dan jauh lebih fleksibel. Nah, nanti kita akan lebih banyak mendiskusikan bagaimana peran-peran setiap CEO di dalam tahun 2025. Tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Kalau misalnya Anda sudah mengetahui bahwa tahun 2025 ini bahwa banyak sekali hal-hal yang harus Anda kuasai, terutama keterampilan-keterampilan baru dari bidang sosial media, dari bidang public speaking, artificial intelligence, dan juga investment. Lalu bagaimana hubungan dengan para sio-sionya, yaitu para zodiak yang Anda miliki, termasuk yang Anda lihat di dalam tahun lahir Anda. Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, yang pertama untuk di tahun tikus. Di tahun tikus ini, kalau misalnya kita mau melihat, bukan tahun maksudnya adalah tahun ini, akan tetapi orang-orang yang mempunyai kelahiran di dalam tahun tikus. Apabila Anda masih baru di dalam metafisika, Anda dapat silakan Anda menggunakan mesin pencari Anda untuk mengetahui tahun kelahiran Anda di dalam bernaung di dalam zodiak apa, terutama di dalam tahunnya. Nah, kita akan melihat di dalam tahun orang-orang kelahiran tikus, maka keterampilan yang harus dimiliki pertama adalah bagaimana cara mereka menjadi seorang financial consultant. Orang-orang dengan kelahiran tahun tikus ini adalah orang-orang yang mudah untuk berbicara, orang-orang yang jago sekali di dalam berbicara. Oleh karena itu, ketika mereka menjadi seorang financial consultant, terutama di dalam bidang konsultannya, maka mereka ini adalah seseorang yang jauh bisa lebih mengutarakan dengan baik
jauh lebih baik dalam mendeskripsikan sesuatu, sehingga mereka ketika menjadi seorang financial consultant, terutama di dalam bidang keuangan, maka mereka akan lebih banyak dicari. Coba Anda dapat membayangkan hal-hal seperti ini. Apabila ada satu orang yang membicarakan atau mendiskusikan kepada Anda, mendeskripsikan sesuatu tentang keuangan, tetapi dengan cara atau dengan gaya berbicara yang sulit Anda pahami, mana yang Anda pilih dibandingkan dengan orang yang jauh lebih mudah Anda pahami? Pasti dengan yang jauh lebih mudah, bukan? Nah, inilah yang dimiliki kemampuan dari orang-orang yang lahir di bawah naungan tahun tikus. Nah, apabila Anda mempunyai sesuatu yang kelahiran di dalam tahun tikus, maka Anda dapat menggunakan cara ini sebagai seorang financial consultant. Yang kedua adalah sebagai seorang investment analyst. Kita tahu kalau misalnya di tahun 2025 ini banyak orang yang akan masuk ke dalam bidang investasi. Yaitu apa saja bidang investasi? Tentunya akan ada banyak ya. Dimana kalau kita bisa melihat ada yang namanya saham, kemudian ada orang mau investasi secara fisik, secara langsung, itu juga boleh ya, misalnya emas, perak, bahkan saat ini. Kemudian apabila Anda juga ingin menggunakan dengan cara-cara yang jauh lebih agresif lagi, dengan menggunakan forex, ataupun juga menggunakan dengan namanya Bitcoin ya, cryptocurrency, dan Anda juga dapat menggunakan itu. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan hanya jago di dalam berbicara, tetapi mereka juga sangat jeli di dalam melihat. Oleh karena itu, apabila dia menjadi seorang investment analyst, maka hal ini juga menjadi hal yang juga sangat cocok bagi orang-orang dengan tahun kelahiran tikus. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang dalam bergerak di bidang financial educator. Hal ini juga dapat dilihat oleh beberapa klien dan juga beberapa sahabat saya yang menjadi seorang edukator di beberapa perusahaan. Nah, mereka kebanyakan diminta untuk berbicara mengenai namanya investasi. Jadi, kalau misalnya Anda terutama orang-orang di bawah naungan tahun kelahirannya adalah tahun kelahiran tikus, maka Anda adalah seseorang yang sangat mudah untuk juga dapat mendeskripsikan, memberikan adalah sesuatu ajaran atau sharing pengalaman Anda mengenai namanya investasi. Anda akan jauh lebih banyak didengar oleh orang lain. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita lihat untuk orang-orang dengan tahun kelahiran tikus. Menjadi seorang financial consultant, menjadi seorang investment analyst, dan bahkan menjadi seorang financial educator. Kita lihat untuk bagaimana orang-orang yang dengan tahun kelahiran kerbau. Nah, untuk orang-orang tahun kelahiran kerbau, yang pertama adalah mereka bukanlah seseorang yang sangat jago seperti orang-orang yang kelahiran tahun tikus, akan tetapi mereka mampu mencari orang-orang yang untuk masuk ke dalam bidang investasi. Maksudnya seperti apa? Dia dapat menjadi seorang sales, di mana sales tersebut untuk bisa orang masuk ke dalam investasi yang akan dikelola oleh orang-orang dengan tahun kelahiran tikus. Perlu saya garis bawahi di sini bukan artinya orang-orang dengan tahun kelahiran kerbau tidak dapat menjadi seorang investment analyst. Kita mendeskripsikan di sini bahwa di dalam program ini adalah sesuatu yang berlaku secara general. Apabila kita ingin melihat satu di dalam tahun kelahiran tersebut, apakah orang tersebut cocok atau tidak, maka kita harus melihat jauh lebih detail lagi di dalam tanggal, bulan, dan juga tahunnya mereka. Untuk bagaimana kita bisa menentukan apakah orang tersebut cocok atau tidak. Secara general atau secara umum, untuk orang-orang tahun kelahiran kerbau adalah orang-orang yang sangat baik sekali di dalam mencari orang lain untuk bergabung dengan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang pantang menyerah. Mereka ini adalah orang-orang yang mau untuk menjalani namanya prosesnya. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang serba instan. Bahwa di zaman sekarang, orang ingin semuanya berlaku dengan cepat. Bahwa kalau misalnya mereka jualan, kalau bisa mereka langsung instan. Akan tetapi orang-orang dengan tahun kelahiran kerbau, mereka mengerti, mereka harus menjalani proses demi prosesnya, di mana mereka harus menjalani namanya pendekatan sampai dengan menuju kepada closingnya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kerbau. Nah, yang kedua, menjadi seorang AI programmer. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik sekali. AI programmer di sini bukan berarti adalah seseorang yang akan memasukkan semua jenis coding ke dalam software, kemudian mereka menciptakan suatu produk software baru. Akan tetapi di sini menjadi seorang prompt engineer. Prompt engineer di sini adalah gunanya untuk membantu di perusahaan agar mereka dapat berlaku secara lebih optimal lagi di dalam pekerjaan mereka. Inilah hal-hal yang dimiliki oleh seorang yang lahir di dalam tahun kelahiran kerbau, di mana mereka akan suka sekali mengulik sesuatu. Mereka suka sekali untuk mencoba,
untuk kepentingan dari pekerjaan mereka. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang dengan tahun kelahiran kerbau agar mereka dapat bertahan di dalam perusahaan. Yang ketiga, ini sesuatu hal yang menarik juga adalah sebagai healing therapist atau health therapist. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang ini bukan hanya kerja yang cepat, tetapi beban kerja yang berat. Sehingga banyak sekali orang-orang yang sekarang juga dinamakan dengan istilah remaja jompo, di mana mereka bukan ada banyak di dalam pusat-pusat hiburan, akan tetapi mereka banyak di pusat-pusat kesehatan. Contohnya, zaman-zaman sekarang ini akan lebih banyak Anda melihat orang-orang yang berada di dalam misalkan tempat-tempat untuk pijat. Pijat seperti ini juga ada nama pijat modern dan juga bagaimana memperbaiki struktur dari tubuh mereka. Hal inilah yang sangat-sangat baik sekali untuk orang-orang dengan sio kerbau karena mereka ini adalah orang-orang yang mau untuk bisa menjalani suatu jam prosesnya juga. Kalau kita mengetahui bahwa namanya terapis itu pasti membutuhkan suatu waktu alokasi khusus. Dan mereka mau mengalokasikan waktu khusus itu untuk membantu dari orang lain. Hal-hal ini adalah hal-hal yang menurut dari saya adalah hal-hal kelebihan dari orang-orang dengan tahun kelahiran kerbau. Nah, itulah dari dua sio yang pertama yang dibuka. Yaitu adalah dari tahun kelahiran tikus dan juga dari tahun kelahiran kerbau. Di mana fungsi yang paling utama yang dapat terlihat adalah orang-orang dengan tahun kelahiran tikus adalah orang-orang yang sangat jeli, pindah untuk berbicara, akan tetapi orang-orang dengan tahun kelahiran kerbau adalah orang-orang yang ingin jauh menjalani prosesnya. Nah, kita masih akan membahas lagi beberapa sio-sio yang ada di dalam program dalam episode kali ini, maka Anda jangan kemana-mana, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Oke, pemirsa, kita kembali lagi kita mendiskusikan bagaimana keterampilan yang harus dimiliki di dalam tahun 2025. Kalau misalnya di segmen sebelumnya kita sudah melihat bagaimana untuk orang-orang dengan tahun kelahiran tikus, kemudian kedua dengan tahun kelahiran kerbau, kali ini saya akan memberikan dua lagi sio-sio di mana Anda bisa melihat zodiak ini untuk mempunyai satu keterampilan khusus di dalam tahun 2025. Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Yang pertama adalah kalau misalnya kita melihat tadi setelah dari kerbau, kita akan melihat yang berikutnya adalah zodiak macan. Nah, siapa di antara Anda yang mempunyai zodiak macan? Nah, silakan Anda memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan bagi Anda yang belum tahu, sekali lagi saya ingatkan, Anda dapat mencarinya melalui mesin pencari Anda. Bagaimana tahun kelahiran Anda dan apakah zodiak yang bernaung di dalamnya. Nah, yang pertama, yang sangat penting sekali untuk orang-orang bersio macan, karena orang-orang ini adalah seseorang yang sangat-sangat tegas, dan pada tahun ini, tahun 2025, adalah tahun yang juga yang baik sekali untuk namanya edukasi, maka hal-hal yang paling baik untuk orang-orang bersio macan menjadi seorang edukator. Nah, bagi beberapa orang mengatakan edukator itu adalah guru. Nah, bagi saya, bahwa edukator itu tidak harus guru. Edukator ini adalah bagi orang yang ingin men-sharingkan untuk pengalaman mereka, membuat orang lain menjadi dari belum bisa menjadi bisa. Nah, inilah mereka yang disebut dengan namanya edukator. Seperti kayak misalnya seperti sekarang ini, yang saya lakukan adalah mengedukasi untuk orang-orang mengetahui bagaimana metafisika itu bisa berlaku di dalam semua hal bidang kehidupan. Di mana semua hal bidang kehidupan ini tidak harus kita melihat dari sudut pandang bahwa ini adalah sesuatu hal-hal yang gaib. Ketika orang tahu sesuatu, bahwa hal-hal tersebut bisa Anda prediksi sebelumnya. Karena hal-hal tersebut mempunyai namanya pola. Nah, yang pertama, kalau untuk orang-orang bersio macan, mereka harus bisa menjadi seorang edukator. Karena itu adalah kunci kekuatan mereka. Yang kedua adalah mereka, nah ini adalah sesuatu yang penting banget. Unique fashion designer. Banyak sekali orang mengatakan bahwa sekarang ini, kalau misalnya kita melihat pakaian begitu banyaknya model, begitu banyaknya pilihan yang dapat Anda pilih ketika Anda ingin memilih suatu pakaian tertentu. Akan tetapi, bagi orang-orang bersio macan ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat baik sekali di dalam memilih sesuatu jenis
pakaian, ya, jenis model pakaian, ya. Jadi, akan tetapi jenis pakaian tersebut haruslah unik. Kalau kita melihat orang-orang sio macan ini bukanlah orang-orang yang cuma berpikir bahwa mereka jualan, kemudian mereka menjadi seorang yang istilahnya mendapat suatu keuntungan karena hal-hal yang biasa. Tetapi dia harus menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, berbeda ini yang kita angkat menjadi sesuatu namanya keunikan. Apabila dia menjadi sesuatu fashion designer, maka ini adalah fashion designer yang sangat-sangat unik yang harus mereka lakukan. Jadi, artinya modelnya harus benar-benar kreasi sendiri. Apabila dia menggunakan namanya kreasi sendiri, ini akan jauh lebih baik dibandingkan dia menggunakan sesuatu yang sudah ada dan jauh sudah banyak ada di pasar. Akan tetapi kalau bagi beberapa orang yang tidak dapat menggunakan kreasinya sendiri, tidak dapat berkreativitas sendiri, maka dia dapat mengambil dari tempat lain sesuatu yang unik untuk dibawa ke dalam negara. Nah, bisa melakukan dengan cara impor ataupun mereka melakukan ekspor ke negara lain, di mana negara tersebut tidak punya sesuatu yang unik yang dimiliki oleh negara kita. Nah, itu yang dapat dilakukan oleh orang-orang dengan bersio macan. Karena orang-orang bersio macan ini adalah seseorang yang ingin dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang ingin dilihat dan diakui. Nah, pengakuan ini dapat dengan mudah diakui apabila dia menjadi seorang edukator, dan yang kedua, menjadi seorang unique fashion designer. Nah, ini sangat menarik ya. Mari kita lihat pada yang berikutnya, yaitu adalah orang bersio kelinci. Untuk orang-orang bersio kelinci, ini adalah sio yang kita sebut dengan adalah sio penampil. Maka kalau misalnya yang tadi, si orang sio macan adalah menjadi seorang desainernya, atau menjadi seorang yang produsennya, atau menjadi seseorang yang promotornya, maka kalau kita melihat untuk orang sio kelinci, dialah yang menjadi modelnya yang di depan. Jadi, untuk bagi orang modeler, para fashion modeler yang misalnya berjalan di catwalk, untuk orang bersio kelinci, Anda sangat-sangat aman di dalam tahun 2025. Karena ternyata tahun 2025 ini dengan tahunnya ular kayu, itu juga ada ditandai dengan kecocokan atau kita sebut dengan nama affinity di dalam bidang namanya fashion. Jadi, pakaian juga tetap menjadi salah satu hal yang penting tahun 2025. Jadi, siapa di antara Anda yang berbisnis pakaian, maka tahun 2025 ini adalah tahun juga yang bagus buat Anda. Nah, yang menarik, yang kedua adalah menjadi seorang public speaker. Kita tahu ya, kalau misalnya orang yang suka namanya tampil, pasti ingin selalu berbicara. Ada suatu kesempatan, ada suatu panggung, pasti ia akan berbicara. Maka ketika dia menjadi seorang public speaker dan dia betul-betul belajar bagaimana cara dia berbicara secara terstruktur, mempunyai suatu message yang jelas, pesan yang bagus untuk disampaikan kepada orang lain. Bagaimana penggunaan diksi mereka juga pilih dengan baik sekali. Maka mereka juga akan menjadi seorang public speaker yang baik. Karena orang-orang yang dengan sio kelinci ini, dengan semakin banyak mata yang tertuju kepada mereka, mereka akan semakin semangat. Masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya di segmen sebelumnya bahwa banyak orang yang merasa takut untuk tampil di depan umum. Bahkan ketakutan mereka akan jauh lebih besar dibandingkan ketakutan digigit oleh ular. Akan tetapi ini akan sangat berbeda untuk orang-orang bersio kelinci karena mereka pada dasarnya tidak pernah takut untuk berbicara di depan umum. Jadi manfaatkanlah kelebihan itu. Yang berikutnya adalah menjadi seorang MC atau spokesperson, atau juru bicara kita sebutnya. Menjadi seorang MC artinya adalah seseorang yang penampil juga tetap yang akan menjadi pusat perhatian. Jadi segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, baik juru bicara spokesperson, ataupun Anda menjadi seorang master of ceremony, Anda menjadi seorang pembawa acara, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali untuk orang-orang bersio kelinci. Karena orang-orang bersio kelinci ini suka diperhatikan, apalagi kalau orang lain mengikuti arahannya. Kita tahu kalau misalnya menjadi seorang pembawa acara, bahwa orang harus ikut arahan dari pembawa acaranya. Jadi kalau misalnya ada beberapa panelis yang ada di dalam satu program, mereka ini harus ikut bagaimana arahan dari si pembawa acara tersebut. Inilah yang disukai oleh orang-orang bersio kelinci sebagai seorang penampil. Nah, oleh karena itu, apabila Anda seorang yang bersio kelinci, gunakanlah kemampuan Anda itu untuk tampil, terutama di dalam bidang-bidang yang menghasilkan. Apabila tidak ada yang menginginkan Anda di dalam perusahaan untuk Anda tampil, maka Anda dapat membuat channel Anda sendiri. Kita lihat banyak nanti YouTuber-YouTuber yang akan masuk sebagai seorang yang sukses
dari sio-sio kelinci. Dan banyak sekali orang-orang sio kelinci yang juga sukses di dalam bidang public speaking. Nah, inilah yang sudah kita lihat. Jadi ada 2 terakhir. Kalau kita membahas setiap episode itu adalah 4 sio. Kita sudah membahas sio tikus, sio kerbau, kemudian sio macan, dan terakhir ini yang kita bahas adalah sio kelinci. Nah, pemirsa, apabila Anda menggunakan seluruh keterampilan yang sudah disampaikan tersebut, maka tahun 2025 ini akan tercipta banyak sekali peluang yang ada. Maka jangan lupa selalu pastikan Anda menyaksikan program Roni Metafisika, karena program Roni Metafisika ini akan selalu mendiskusikan bukan hanya mengenai namanya keberuntungan, tetapi juga di dalam bidang bisnis, dalam bidang misalnya edukasi, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis pamit undur diri atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.